Bapak, coba jujur sebentar. Kapan terakhir kali Bapak merasa benar-benar kuat? Bukan sekadar baik-baik saja, tapi benar-benar punya tenaga, punya semangat, punya kendali atas tubuh sendiri. Karena banyak pria di usia 60 ke atas tidak benar-benar sakit, tapi juga tidak benar-benar sehat. Bangun pagi, badan berat. Berjalan sedikit, sudah lelah. Dan yang paling menyakitkan, bukan di tubuhnya, tapi di dalam hatinya. Perasaan, saya sudah tidak seperti dulu, dan pelan-pelan, tanpa disadari, hidup mulai mengecil. Tapi, bagaimana kalau semua ini bukan sepenuhnya karena usia? Bagaimana kalau tubuh Bapak hanya sedang kekurangan sesuatu yang penting, sesuatu yang sering diremehkan, tapi bisa menentukan apakah Bapak akan tetap kuat atau perlahan melemah? Banyak cerita seperti ini. Seorang ayah yang dulu jadi tulang punggung keluarga. Bangun paling pagi, pulang paling malam, tidak pernah mengeluh. Tapi sekarang, duduk lebih sering, bicara lebih sedikit, dan memilih diam. Saat tubuhnya mulai tidak kuat, bukan karena dia menyerah, tapi karena tubuhnya tidak lagi mendukung. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak tahu kenapa. Kalau Bapak pernah merasakan ini, berarti Bapak tidak sendiri. 2. Vitamin pertama, bukan mahal, bukan sulit, tapi sering diabaikan. Vitamin D. Dulu, Bapak sering kena matahari, banyak aktivitas di luar. Sekarang, lebih sering di dalam rumah, jarang bergerak tubuh, jarang terpapar kehidupan. Dan tanpa disadari, tulang mulai melemah, otot kehilangan kekuatan, keseimbangan mulai berkurang. Itu bukan tiba-tiba, itu proses diam-diam. Cerita lansia jatuh karena tulang lemah, perasaan takut bergerak, dampak ke mental, takut jadi beban keluarga. Sekarang kita bicara tentang sesuatu yang lebih dalam, energi hidup. Vitamin B12. Ini bukan cuma soal capek, ini soal semangat, fokus, rasa hidup. Kalau ini hilang, yang terjadi bukan cuma tubuh lelah, tapi jiwa ikut melemah. Pengembangan emosional. Pernah merasa ingin melakukan sesuatu, tapi tidak ada tenaga ingin bicara, tapi tidak ada semangat ingin aktif, tapi tubuh menolak. Itu bukan malas, itu tubuh yang kehabisan bahan bakar. 100. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling diam, tapi paling berpengaruh, magnesium. Ini tentang malam hari, tentang saat Bapak sendirian di tempat tidur, mencoba tidur, tapi pikiran tidak tenang, tubuh tidak rileks, tidur tidak dalam, dan besoknya bangun dalam keadaan lelah lagi. Pendalaman. Kalau ini terjadi terus, hidup terasa seperti hanya mengulang kelelahan yang sama setiap hari. 100. Pak, coba bayangkan ini. Kalau kondisi ini dibiarkan 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan, apa yang akan terjadi? Apakah hidup akan tetap sama? Atau semakin terbatas, semakin bergantung, semakin kehilangan kebebasan? Pausi. Kabar baiknya, ini belum terlambat. 100. Manusia luar biasa. Selama masih hidup, selalu ada kesempatan untuk membaik. Mulai dari hal kecil, perbaiki nutrisi, perhatikan vitamin, dengarkan tubuh. Karena kekuatan itu bisa kembali, energi itu bisa dibangun lagi. 100. Menjadi tua, itu pasti. Tapi menjadi lemah, tidak selalu harus terjadi. Jangan diam saja ketika tubuh mulai memberi sinyal. Karena seringkali yang dibutuhkan bukan hal besar tapi perhatian kecil, yang konsisten. Kalau Bapak merasa ini penting, bagikan. Karena mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang kehilangan kekuatan dan butuh diingatkan bahwa hidupnya belum selesai.